Assalamualaikum pemirsa, bertemu lagi bersama saya di channel Dian Permana. Ya, sebelumnya saya mau mengucapkan dulu selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Nah, di video kali ini saya akan membagikan tutorial untuk membuat takjil, yaitu takjilnya pacar Cina. Bahan-bahannya sangat simpel sekali, cuma 3 bahan ini, yaitu tepung tapioka 100 gram, lalu air panas ini sekitar 75-80 ml, terus ada pewarna makanan hijau dan merah. Cara membuatnya sangat-sangat simpel sekali. Kita tuang ini tepung tapioka ke dalam wadah yang besar ya, seperti baskom. Lalu kita tambahkan air panas. Kita tambahkan sedikit demi sedikit dulu. Karena ini panas, jadi saya mau mengaduknya pakai sendok dulu ya. Oh ya, untuk airnya nanti sekiranya kalau sudah jadi adonan yang cukup kalis, bisa kita hentikan pemakaiannya ya. Jadi opsional aja. Nah, ini kita terusin pakai tangan ya ngadoninya, supaya lebih gampang dan lebih dapat. Pastikan tangannya bersih ya sebelum mengadoni. Ya pemirsa, ini teksturnya seperti ini ya. Dia bisa dipegang kepal seperti ini, tapi dia tidak encer dan juga tidak kering atau kalis ya, kurang lebih bahasanya itu. Nah, ini sekarang kita akan beri pewarna. Kita akan bagi dua dulu sebelumnya karena ada 2 warna ya. Kita bagi sama rata kurang lebih. Ya, ini yang satu bagian saya taruh di wadah lain. Ini saya kasih pewarna hijau. Kasih secukupnya saja. Lalu kita ulangi lagi. Ya, ini warna hijaunya sudah rata. Sekarang akan kita pipihkan ya, supaya nanti bisa mudah dipotong-potong. Ini sudah saya siapkan nampan dengan dialasi plastik. Dan bawahnya kita taburi dulu pakai tepung tapioka supaya permukaannya itu nggak nempel ya. Kita taburi dikit aja, asal ini aja. Kita pipihkan supaya enggak tebal ya, supaya nanti juga dimasaknya matang. Nah, ini atasnya juga kita taburi pakai tepung tapioka. Lalu kita bisa balik ya, supaya yang permukaan bawahnya tadi itu tidak terlalu kering. Nah, ini kita olesi dikit. Nah, sekarang akan kita potong-potong. Potongnya potong dadu kecil-kecil aja ya. Kalau dia seperti basah seperti ini, kita taburi tepung tapioka ya, supaya dia tidak menyatu lagi. Kelasan kok jadi putih ya. Nah, kita potong-potong semuanya seperti ini sampai adonan hijaunya habis ya. Nah, kurang lebih jadinya seperti ini ya. Pastikan ini enggak ada yang dempet, karena nanti kalau dempet, kalau dimasak dia akan lama matangnya dan kemungkinan malah nggak matang ya. Jadi usahakan ini terpisah satu-satu. Kita taburi pakai tepung tapioka supaya nggak nempel satu sama lain. Nah, sekarang kita buat yang merah, sama seperti yang hijau tadi cara membuatnya ya.
Ya pemirsa, seperti ini ya hasilnya kurang lebih. Ini jadinya segini. Nah ini saya sekarang mau bikin kolak langsung, kolak atau bubur lah ya. Bahan-bahannya ini pacar Cina yang sudah saya buat tadi ya. Jadi 2 mangkok seperti ini. Lalu ada gula pasir, ini 8 sendok makan atau sesuai selera, kalau suka manis bisa ditambahkan ya. Ada air 1 liter. Lalu ada santan kara, saya pakai yang kemasan 65 ml 1 bungkus. 2 helai pandan yang sudah saya ikat, dan garam sekitar ini setengah sendok teh. Lalu untuk pengental ini saya pakai maizena atau tepung tapioka, saya pilih salah satu ya. Lalu ini dicairkan gitu, nanti dituang saat kita memasak pas udah mematang itu. Jadi masaknya sebentaran aja. Tapi kalau yang nggak suka ini bisa di skip ya. Pertama kita siapkan air untuk merebus pacar cinanya. Biarkan airnya panas atau mendidih, baru nanti kita masukkan pacar cina. Ini airnya sudah mulai panas, sekarang bisa kita masukkan pacar cinanya. Ini kita masak sampai matang, sampai dia warnanya agak bening-bening gitu ya di pinggirannya, dan tengahnya udah nggak warna putih, itu tandanya udah matang. Mungkin sekitar 15 menit ya kurang lebih. Sesekali bisa kita aduk supaya nggak saling nempel ya satu sama lain, karena kalau udah nempel nanti akan susah dipisahin. Pemirsa, ini warnanya pinggirnya sudah ada bening-beningnya gitu ya, lapisan transparan, itu tandanya tepung tapiokanya dia sudah matang. Nah ini akan saya matikan kompornya, tapi ini belum mau saya angkat, jadi masih saya rendam di air panas ini sekitar 15 menit ya, untuk menyempurnakan kematangannya dan untuk hemat gas pastinya ya. Kalau kalian yang mau diburu-buru waktu bisa langsung diangkat, tapi pastikan itu sudah benar-benar matang. Kalau masih ragu mendingan didiamkan seperti ini dulu ya. Ini udah sekitar 15 menit saya diamkan, dan ini warnanya semakin tua ya, itu tandanya juga semakin matang. Nah sekarang akan saya tiriskan dan airnya saya buang. Sekarang kita siapkan air 1 liter yang tadi itu untuk kuah kolak atau bubur pacar cinanya. Kita masak. Masukkan pandan dan garam. Lalu gula. Kita aduk aja. Ini kita biarkan sampai panas atau sampai mendidih, baru nanti kita masukkan pacar cina, kemudian santan. Airnya sudah panas, sekarang kita masukkan pacar cinanya ya. Kita rendam dulu kali ya, supaya dia terlepas. Soalnya kalau nggak kena air dia akan menyatu lagi satu sama lain. Kita tunggu sampai mendidih, baru nanti kita tuangkan santannya. Sekali sambil diaduk ya, supaya nggak menggumpal atau dempet satu sama lain. Ya ini sudah mendidih, sekarang kita tuangkan santannya. Kita aduk-aduk dan tunggu sampai mendidih, lalu kita tuangkan pengentalnya ya. Jadi pengentalnya itu kita tuang per air saja saat sudah mau diangkat. Kita tuangkan pengentalnya. Aduk-aduk, kita masak sebentar ya, kurang lebih ya 3 menit sampai ini kuahnya agak mengental. Ya ini cukup ya, matangnya sudah pas. Ini ditambah pakai tepung tapioka, nggak begitu kental juga ya, jadi selera mah ditambahkan pakai pengental atau enggak. Ya sekarang kita matikan dan kita biarkan hingga dingin ya. Pemirsa, inilah dia hasilnya bubur pacar cina atau kolak pacar cina atau apalah namanya ya.
Ini teksturnya, dia super bening, hijaunya hijau tua, merahnya pun merah tua. Itu tandanya dia matangnya sempurna ya, jadi warnanya sampai ke dalam-dalam beningnya itu. Ini cocok disajikan selagi hangat maupun dingin. Jadi kalau ini ditambahkan es batu, ini sudah pas menurut saya, nggak ketawaran. Ya, sekian dulu dari saya. Terima kasih ya sudah menonton. Wassalamualaikum.